Suami, 10 tahun tak bertemu. Mengapa Anda terlihat seperti orang berusia 70 tahun? kamu tidak mati. Kenapa aku bertemu jalan ini? Sial sekali. Istri jangan seperti ini. Dia adalah dermawan kita tahu. Mobil Anda dibeli dengan ginjalnya tahu. Benar Jin Yu. Terima kasih untuk ginjalmu. Pembohong. Kalian semua pembohong. Aku akan melawan kalian semua. Turun. Jalan ini mengotori mobilku. Anda mencari mati. Saya rasa ginjal Anda yang lain. Anda tidak berencana menyimpannya. Kalian para bajingan. Bahkan jika aku bereinkarnasi 100 kali, aku tidak akan tenang sebelum balas dendam. Hari ini tanggal 3 Juli 2014. Sekarang menyiarkan laporan berita singkat. Baru-baru ini karena penutupan krematorium Kota Selatan, krematorium Kota Utara memerlukan antrean untuk kremasi. Ini 10 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Aku minta maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Jin Yu. Jin Yu, ada apa denganmu? Mungkinkah dia tidak tahan dengan pukulan itu? Sudah gila kan? Di kehidupan dulu aku anggap kamu sebagai satu-satunya keluargaku di dunia. Tapi kau bersekongkol dengan Lu Ping untuk menipuku. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Semuanya akan dimulai darimu dulu. Aku tidak percaya. Lu Ping, bangun. Bangun Lu Ping. Jangan tidur, cepat bangun. Jin Yu, jangan seperti ini. Lu Ping sudah tiada. Kamu bicara omong kosong. Suamiku sama sekali belum pergi. Lu Ping, bangun Lu Ping. Sudah ku bilang bangun. Jin Yu, jangan seperti ini. Sudah ku bilang jangan merokok, sudah ku bilang jangan minum. Bangun-bangun untukku. Jin Yu, berhenti memukul. Kau akan mematahkannya jika terus pukul. Minggir, tidak jika kau ingin memukul-pukul aku saja. Baiklah, itu memang yang kuinginkan. Jika kamu mati, kami harus bagaimana? Bagaimana denganku dan ibu? Kami akan melakukan apa? Apa yang kau harapkan dariku? Apa yang kau harapkan dariku? Jin Yu, bangun dulu. Jin Yu, aku tahu kau sangat sedih. Tapi yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kita masih harus melihat ke depan, bukankah begitu? Di kehidupan sebelumnya, setelah meminum segelas air ini, aku pingsan. Aku bangun sudah kehilangan segalanya. Sepertinya, segelas air ini memang bermasalah. Keking barusan aku hilang akal.
Aku minta maaf. Kamu baik-baik saja. Tah hijau kecil. Mari lihat berapa lama kamu tahan akting ini. Aku baik-baik saja. Kita teman baik kan? Lagi pula suamimu baru saja meninggal. Aku bisa sangat mengerti. Kamu harus minum air dulu. Jalan cepat minum. Air ini benar-benar bermasalah. Baiklah, aku akan tenang. Keking sekarang Luping sudah tiada. Aku akan membawanya ke krematorium. Kremasi dia kan? Baiklah, baiklah. Apa? Kremasi? Benar. Cuaca panas. Jika dibiarkan terlalu lama, dia akan mulai bau. Aku baru lihat laporan yang bilang. Sekarang ada antrian. Aku akan pergi mengantre sekarang. Tidak, Jinyu. Serahkan masalah ini padaku. Aku bisa mengatasinya. Tidak perlu dia suamiku. Aku yang akan mengurus pemakamannya. Halo, apakah ini krematorium? Suamiku meninggal. Kami perlu mengkremasinya. Anda di lantai bawah tanah. Kalau begitu silakan naik ke lantai 6. Tidak, Jinyu. Kamu serius? Apa lagi? Tidak, aku tidak setuju Luping dikremasi. Mengapa dia tidak bisa dikremasi? Bagaimanapun, dia tidak bisa dibawa pergi begitu saja. Apakah dia tidak mati? Tentu saja dia sudah tiada. Jika dia mati, dia harus dikremasi. Tidak, aku tidak setuju. Mengapa Anda tidak setuju? Apakah surat kematian yang Anda keluarkan palsu? Tentu saja ini nyata. Jika itu asli, mengapa dia tidak bisa dibawa untuk dikremasi? Jinyu, aku mohon padamu. Jangan buru-buru kremasi Luping ya. Mengapa? Kalau begitu jelaskan padaku. Mengapa? Karena Bibi Deng. Jangan biarkan Bibi Deng lihat itu. Dia belum lihat untuk terakhir kali kan? Tidak perlu. Tidak bisa diterima. Aku tidak akan mengizinkannya. Suamiku membusuk dan bau. Dia harus pergi dengan bermartabat. Adapun ibu mertuaku, biarkan dia pergi ke krematorium untuk melihatnya terakhir kali. Tidak. Tidak. Siapa yang butuh kremasi? Orang ini. Baik. Nyonya, tolong minggir. Tidak, sama sekali tidak selama aku ada di sini hari ini. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Ini suamiku. Hak apa kau untuk menolak? Aku tidak peduli bagaimanapun hari ini. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kau menolak bersulang. Dan akan dipaksa minum hukuman. Apa yang kamu lakukan? Luping hidup adalah milikku. Dan dia milikku saat dia mati. Rasakan. Permisi. Sudah cukup menunggu, seret dia. Baik. Halo ibu. Jinyu Jalang itu mengirim Luping ke krematorium. Cepat. Suamiku tebak kita di mana? Krematorium. Terkejut. Tidak terduga. Aku tahu kau tidak pergi. Tapi itu tidak masalah. Aku akan mengabulkan keinginanmu untuk membuatmu benar-benar tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang aku sebagai istrimu harus lakukan. Kau menipuku untuk membuat akting palsu menjadi nyata. Ini soal memberi dan menerima. Senang bekerja sama denganmu. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan pastikan sebelum obat penenangmu habis efeknya. Aku akan mengkremasimu.
Aku bilang bagaimana kamu menangani masalah. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan satu orang pun. Dan kamu mengirim anakku ke tempat yang tidak menguntungkan seperti itu. Biar aku beritahu kamu. Aku hanya punya satu anak laki-laki ini. Jika sesuatu terjadi padanya, aku melawanmu sampai mati. Bibi Deng. Hai Bibi. Jangan khawatir dulu. Akhir-akhir ini krematorium ramai. Dan membutuhkan antrean. Jika kita pergi sekarang, kita masih bisa hentikan Jinyu tepat waktu. Kalau begitu cepatlah. Bukankah kamu bilang ada antrean? Kenapa tiba-tiba? Giliranku. Cepat-cepat. Nah, Ruang kremasi. tunggu. Kamu tidak bisa mendorongnya, aku tidak setuju. Pergi kalian semua. Tidak bisa mengkremasi anakku. Jinyu bukankah Luping baru saja? Baru dibawa ke sini. Bagaimana bisa gilirannya secepat ini? Aku takut Luping akan mulai berbau. Jadi aku membayar untuk memotong antrean. Ada apa tidak boleh? Tidak. Aku bilang kamu tidak bisa mengkremasinya. Kalau begitu kamu tidak bisa mengkremasinya. Siapa yang ingin mengkremasi? Anakku, aku akan melawannya sampai mati. Beri aku alasan. Aku ibunya. Bukankah itu alasan yang cukup? Ya. Jinyu, dengarkan saja Bibi. Mama, aku istri sah Luping. Pihak yang paling bertanggung jawab atas dirinya. Keputusan akhir ada padaku soal pemakaman. Mama, bukankah aku juga? Memikirkan Luping. Jika dia pergi sekarang, dia masih bisa utuh dan sempurna. Tanpa cacat apapun. Kau pasti juga ingin dia berangkat dengan bermartabat, kan? Aku bilang Jinyu. Setidaknya hormatilah orang usia saya. Bisakah dia tinggal bersamaku 2 hari lagi? Dia anakku satu-satunya. Ya Jinyu ya. Apa gunanya dia tinggal bersamamu 2 hari lagi? Tinggal bersamamu 2 hari. Mungkinkah dia masih bisa hidup kembali? Hei, mau dikremasi atau tidak? Masih ada orang yang menunggu. Dalam antrean. Ya, mohon tunggu sebentar. Mama. Lihat, semua orang menunggu. Dorong dia masuk. Tidak, aku tidak setuju. Minggir. Ibu tenanglah. Luping sudah tiada. Betul, Nenek. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Anda harus perlahan menerima kenyataan ini. Lagi pula, ini mengganggu pekerjaan kami. Jangan dorong dia. Dia anakku satu-satunya. Biarkan dia tinggal bersamaku 2 hari lagi. Mama, mengapa kau begitu ngotot? Tidak membiarkanku mengantar Luping pergi? Apakah ada rahasia tersembunyi di balik ini? Kau akan memberitahuku atau tidak? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menyuruh seseorang memaksa prosesnya. Beraninya kamu? Mengapa aku tidak berani? Dorong dia masuk. Tidak. Anakku bergerak. Dia benar-benar bergerak. Dia mungkin cuma mati suri sementara. Mungkin kalau kita tunggu sedikit lagi dia akan hidup kembali. Ya. Kematian palsu. Aku pikir dia berpura-pura. Ada hal seperti itu. Benarkah? Fenomena mati suri ini, meskipun relatif jarang, masih mungkin terjadi. Tapi bukankah kau sudah mengeluarkan akta kematian? Apa maksudmu dia belum tiada? Surat pemberitahuan penyelesaian, apakah itu palsu? Tentu saja itu nyata. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu ya sudah. Lagi pula, aku membayar lebih untuk memotong antrean. Jika dia benar-benar bangun, uang ini bukankah akan sia-sia? Di saat seperti ini, kamu masih mengkhawatirkan sedikit uang ini. Sekarang ini menyangkut masalah krusial pengaturan terakhir anakku. Apakah itu sebanding dengan sejumlah kecil uang ini? Mama, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Aku sudah menerima kenyataan ini. Aku harap kau juga bisa segera menerima kenyataan ini. Dorong dia masuk. Jangan dorong dia. Aku istrinya. Dengarkan aku. Dorong dia masuk. Aku ibunya. Dengarkan aku. Jangan dorong dia. Hentikan dia. Aku akan melakukannya. Jangan bakar dia. Kamu benar-benar tidak bisa membakarnya. Jangan bakar dia. Anakku benar-benar dalam keadaan mati suri. Jangan bakar dia. Bibi, tenanglah. Jangan bakar dia. Orang ini bicara omong kosong. Rambut putih mengantar rambut hitam. Itu bisa dimengerti. Mama,
Setelah dikremasi dia akan sadar. Berani memasukkan kepergiannya, aku akan membuatmu benar-benar tiada. Luping, beristirahatlah dengan tenang. Dia benar-benar ingin mengkremasi Luping. Beraninya dia. Tidak bisa dikremasi. The film was translated and narrated by Hey, M Bibi. Media. Bibi. Pinggirku. Ken Jinyu. Kamu yang mengirim pinggirku pergi. Aku ingin kamu membayar hutang darah. Huang Kecing. Mama. Terimalah kenyataan ini. Luping. Dia tidak akan kembali. Tetua yang terhormat. Tenanglah, dia menantu Anda. Huang Kecing. Cepat panggil polisi. Panggil polisi. Pembunuh yang mengirim anakku pergi ini. Tangkap dia. Seseorang meninggal. Sudah berakhir. Tidak. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak bisa mengakuinya. Pemberitahuan penyelesaian itu palsu. Kalau tidak, aku pasti akan dihukum. Aku sama sekali tidak bisa mengakuinya. Huang Kecing, kamu yang buat akta kematian palsu itu. Cepat beritahu mereka. Anakku masih hidup. Katakan. Apel. Surat keterangan selesai palsu. Lalu yang baru saja dikirim. Bukankah itu orang hidup? Aku tidak. Aku memberitahumu. Jangan bicara omong kosong. Luping benar-benar sudah tiada. Pemberitahuan penyelesaian yang aku buat. Itu nyata. Dasar jelang. Kau benar-benar. Mama. Jangan marah sampai bicara omong kosong. Keking. Bagaimana dia bisa mengeluarkan akta kematian palsu? Kalau begitu itu tidak berbeda dengan sengaja mengirim seseorang. Benar Keking. Benar-benar. Huang Kecing. Kau mengeluarkan surat kematian The palsu film itu was dan menyingkirkan translated pinggirku. and narrated by Aku M bilang jangan Media. bicara omong kosong. Huang Kecing. Itu semua idemu yang busuk. Dasar jelang. Kau bisa lupakan mendapatkan sepeser pun warisan itu. Mimpi saja. Keking kau. Bagaimana kau bisa mengeluarkan yang palsu? Akta kematian. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tidak. Luping benar-benar sudah tiada. Aku sangat yakin. Mama. Kau dengar itu? Keking bilang. Akta kematian itu asli. Lagi pula. Baru saja itu kau yang langsung menekan tombol kremasi. Secara pribadi. Yang mengantar Luping pergi. Ya itu kamu. Kamu sendiri yang mengirim Luping pergi. Kamu adalah pembunuh sebenarnya. Omong kosong. Jika bukan karena yang kau keluarkan surat kematian palsu itu, bagaimana mungkin pinggirku pergi? Tunggu. Ini belum berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Tuan kelima Longbos perusahaan Bingfu. Jinyu. Kita di mana? Di mana ibu dan Keking saya? Krematorium. Apa kau tidak tahu? Mereka pikir kau sudah tiada. Dan pergi. Mereka tidak menunggu barang-barangmu. Betapa tidak berperasaannya. Krematorium. Aku. Bagaimana saya bisa di sini? Bagaimana? Apa kau tidak tahu bahwa kau sudah tiada? Huang Keking yang mengeluarkannya untukmu. Surat kematian. Apa kau mau melihatnya? Kematian. Akta kematian. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bukankah saya baik-baik saja dan hidup? Bagaimana saya bisa tiada? Begitukah? Sampai kapan kamu akan terus menipu saya? Jinyu. Apa yang Anda lakukan? Saya memperingatkan Anda. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Anda, kau jangan main-main. Jangan main-main. Apa kau sudah lupa bahwa kau sekarang sudah mati?
Jin Yu, saya tahu saya salah. Tolong. Demi kita. Sebagai suami istri. Maukah Anda melepaskan saya? Melepaskanmu. Kenapa harus? Kenapa kau menipuku? Apa yang Anda bicarakan? Saya benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Apa kau mengerti Film was begini? translated Apa kau mengerti? and narrated by Apa M. kau mengerti? Media. Apa kau mengerti? Jin Yu, saya benar-benar tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Mereka membuat saya melakukannya. Saya tidak berniat melakukan ini pada awalnya. Tolong, maukah kau melepaskanku? Saat terjadi kesalahan, mereka yang menyuruhmu. Kau sendiri tidak bersalah sama sekali. Luping, kau benar-benar bajingan. Siapa yang selalu bersamamu? Makan makanan sederhana. Dan memulai bisnis bersamamu. Siapa yang bekerja 5 pekerjaan setiap hari? Menghabiskan tabungan orang tua mereka. Semua untuk mendukung kewirausahaanmu. Itu aku. Itu adalah aku. Itu semua aku. Sekarang, kau tidak ragu untuk berpura-pura mati. Hanya untuk menipuku. Kenapa? Katakan padaku. Kenapa? Kenapa kau menipuku? Berhenti memukulku. Bukankah kau hanya mau uang? Baiklah. Aku akan memberimu uang. Mari kita bercerai. Kita akan membagi aset 40-60. Aku dapat 40, kau dapat 60. Kau dapat tambahan 10%. Bagaimana dengan itu? 30-70. 20-80, apakah itu bisa diterima? Jin Yu, The film was kau wanita translated serakah. and narrated by Berapa M. banyak yang Media. sebenarnya kau inginkan? Jangan bilang padaku. Kau ingin aku pergi tanpa apa-apa. Kalau begitu kau sebaiknya sekarang bunuh saja aku. Apa kau pikir? Aku tidak akan berani. Apa yang akan kau lakukan? Apa ini? Bensil. Apa yang ingin kau lakukan? Tebak kenapa aku tidak? Langsung mengirimmu ke kremator. Apa karena aku tidak berani? Tidak. Itu karena aku ingin secara pribadi mengantarmu pergi. Hai. Jangan. Aku sangat penasaran. Apa sebenarnya yang kau lihat pada Huang Keking? Pergi ke neraka bajingan. Berhenti. Lepaskan aku, biarkan aku mengantarnya. Aku ingin mengantarnya pergi. Jika kau mengusirnya, bagaimana dengan 200 juta milikku? Ya. Tuan Kelimalong. Jika aku benar-benar mati, maka 200 juta itu benar-benar akan hilang. Sialan kau. Kau yang bermargalu. Kau bahkan tidak repot-repot bertanya. Siapa aku? Kau berani menipu uangku. Tuan kelima. Uangmu. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Uang itu, aku menyembunyikannya di sebuah akun anonim. Kartunya ada di sakuku. Ini dia. Ya. Ini kartu ini. Ada lebih dari 1 miliar di kartu ini. Semua uangku ada di dalamnya. Hanya kerabat langsungku yang bisa menariknya. Aku memberitahumu. Jika kau berani membohongiku, aku akan segera mendorongmu dan The film menyingkirkanmu. was translated and narrated Kau by pergi M. ambil uangnya. Media. Ini, aku akan mengawasinya. Jin Yu, aku salah. Selanjutnya, saatnya bagiku untuk menagih bunga darimu. Transfer masuk. Selanjutnya, Aku akan rebut kembali milikku. Tuan kelima, aku sudah mendapatkan uangnya. 200 juta telah ditransfer ke rekeningmu. Adapun 30 juta bunga, kau bisa mendapatkannya sendiri dari Huang Keking. terima kasih, aku berutang budi padamu. Awasi saja dia.
Di kehidupan sebelumnya, aku dipermalukan kalian. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Presiden Lu sudah pergi. Mulai sekarang, aku adalah presiden baru. Jiutian Group. Selamat datang Presiden An. Nyonya, manajemen perusahaan semuanya ada di sini. Jangan panggil aku Nyonya. Mulai sekarang, panggil aku Presiden An. Mulai hari ini, aku akan menjabat sebagai Presiden Grup. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Presiden N, kami semua setuju dengan sepenuh hati atas penunjukan Anda sebagai Presiden. Bagus, karena itu, Xiaoyo, tolong catat. Aku punya 3 penugasan. Pertama, beli kembali saham perusahaan sepenuhnya. Untuk mendongkrak harga saham, aku akan mentransfer 1 miliar nanti ke rekening perusahaan. Kedua, segel semua data keuangan dan cari firma akuntansi untuk melakukan audit komprehensif. Ketiga, minta Departemen HR datang ke ruang rapat untuk rapat. Aku perlu menyesuaikan struktur perusahaan. Mengerti? Aku akan segera melakukannya. Presiden An itu, 1 miliar yang baru saja Anda sebutkan, disuntikan ke rekening The perusahaan. film was Apakah itu translated benar? and Apa aku akan narrated bercanda by tentang hal M seperti Media. ini? 1 miliar ya ampun, banyak sekali. Meskipun krisis perusahaan sudah teratasi, kalian tidak bisa hanya duduk diam. Jika kalian tidak bekerja dengan baik, maka kemasi barang-barang kalian dan keluar. Kami pasti akan mematuhi pengaturan Presiden An dan mengelola perusahaan sepenuh hati. Huang Keking, Deng Xiufang, semua uang sudah kuambil. Kalian pasti gila karena khawatirkan. Bibi Deng, kepergian Luping, semua karena En Jin Yu. Jalan itu, dan kamu, dan aku, itu tidak ada hubungannya denganku. Benar, ini semua salah jalan itu. Aku harus membuatnya. Membayar harganya. Membuatnya membayar harganya. Hanya masalah waktu. Tugas paling mendesak sekarang adalah menarik uang dari rekening anonim Luping. Beraninya dia menyakiti pinggirku. Aku harus membuatnya. Berharap dia mati. Namun sebelum mengklaim warisan ini, kita perlu membahas bagaimana membaginya. Tentu saja ini pembagian 50-50. Aku 8, kamu 2. Tidak mungkin aku ibu kandung Luping. Aku seharusnya mendapatkan setidaknya 50%. Jangan lupa, aku punya di sini satu-satunya darah daging Luping. Sekarang Luping sudah tiada. Hanya putraku yang bisa melanjutkan keluarga Lu. Satu-satunya garis keturunan. Kecing. Lihatlah aku hanya seorang wanita tua renta. Bahkan jika kau memberikan semua uang itu kepadaku, aku tidak akan bisa menggunakan banyak dari itu. Setelah aku di dalam kubur semua uang ini, semuanya akan jati milik cucuku kan? Kau setuju kan? Itu sepertinya masuk akal. Baiklah, kalau begitu bagi 2 50-50. Bagus, mari kita pergi menarik uangnya sekarang. Ayo pergi cepat. The film was translated Apa? and narrated by M Sudah Media. hilang. Uang. Anda mendengar semuanya bukan? Ibu Anda, kekasih Anda. Apa yang mereka pedulikan? Bukan Anda sebagai pribadi, tetapi aset Anda. Luping, tidakkah Anda merasa itu menggelikan? Anda mendorong orang-orang yang mencintai Anda ke dalam jurang untuk merangkul serigala bermata putih yang hanya peduli pada kekayaan Anda. Jin Yu. Aku salah. Tolong maafkan aku. Tuan Lu, tolong miliki harga diri. Saya tidak ingin memiliki hubungan dengan Anda lagi. Mengerti? Jin Yu. Aku salah. Aku bukan manusia. Tolong maafkan aku, baiklah. Aku hanya sesaat dirasuki iblis. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Berhenti berakting. Tanda tangani perjanjian cerai. Perjanjian perceraian. Saya masih membutuhkan
Anda melakukan satu hal untuk saya. Setelah selesai, Anda bisa pergi. Baiklah, Bukankah kau bilang kau punya cara? Cara apa katakan padaku? Kau pergi menyerahkan diri. Apa katamu? Kau ingin aku menyerahkan diri? Kau juga tahu situasi saat ini. Jika kau tidak berkorban, kita tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Tidak mungkin. Saya memalsukan akta kematian dibanding pembunuhan berencana. Apa bedanya? Nanti aku akan kehilangan pekerjaanku, dan aku juga harus masuk penjara. Aku mengambil properti ini. Apa gunanya? Aku mengerti. Kau hanya ingin aku masuk penjara. Lalu kau simpan semua properti itu untuk dirimu sendiri. Bukan begitu. Cucuku masih di tangan tuan kelima. Mengapa aku harus mengambil begitu banyak uang? Lalu apa yang kau lakukan? Kecing, kau pergi menyerahkan diri. Bilang saja kau salah diagnosis. Salah mengira pasien sudah meninggal. Jadi kau mengeluarkan akta kematian. Kemudian ditemukan pasien belum meninggal. Ketika kau ingin menyelamatkan mereka lagi, kau menemukan bahwa Luping sudah dikremasi oleh Eng Jinyu. Lagi pula apa yang kau takutkan? Bukan kau yang melakukan pembunuhan. Selama kau bersedia menyerah, 80% dari properti ini akan menjadi milikmu. Apa kau serius? Aku hanya seorang wanita tua. Mungkinkah aku berbohong padamu? Jujur saja. Lalu apa kau yakin? Bagaimana kalau kita mencari pengacara dan bertanya, baiklah ayo pergi. Pengacara Chen, pengacara. Saya punya pertanyaan. Ini tentang bagaimana saya sebelumnya salah mendiagnosis pasien. Saya mengeluarkan akta kematian. Tapi dia masih hidup. Dan kemudian dia dikremasi. Saya ingin bertanya. Jika saya menyerahkan diri, apakah saya akan diperlakukan lunak? Kasus Anda ini karena salah diagnosis. Membuat surat kematian salah, yang menyebabkan pasien dikremasi oleh keluarga dan meninggal. Ini termasuk dalam malpraktik medis besar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pengacara Chen, saya masih sangat muda. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin menghabiskan seluruh hidup saya terjebak di sana. Jangan khawatir dulu untuk jenis kecelakaan seperti ini. Saya pernah menangani kasus seperti ini. Pertama, saya akan bertanya beberapa hal dulu. Pertama, apakah Anda secara subjektif berniat membunuhnya? Tidak apa. Kedua, setelah Anda salah diagnosis, apakah Anda ambil tindakan perbaikan? Ya. Kalau begitu, itu seperti mengatakan bahwa setelah salah The film was diagnosis Anda, translated setelah salah and diagnosis Anda, narrated by dan M. ingin Media. segera memperbaiki kesalahan Anda dan mencegah tragedi itu terjadi. Tapi akhirnya mereka tak percaya Anda. Memaksa kremasi korban hingga meninggal. Pada akhirnya menyebabkan tragedi itu. Benarkah begitu? Ya, itu benar sekali. Kami semua mencoba membujuk mereka. Tapi dia keras kepala dan tetap melakukannya. Tidak bisa menyalahkan kami. Itu semua salahnya. Saya mengerti. Jika begitu, dalam hal kesalahan, dia menanggung tanggung jawab utama. Anda bertanggung jawab sekunder. Selain itu, karena Anda mencoba memperbaiki setelah salah diagnosis dan berusaha memperbaiki kesalahan Anda akan semakin berkurang. Jadi hukumannya tidak akan terlalu berat. Namun, Anda mungkin kehilangan pekerjaan Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar aku tanya orang yang bunuh suaminya. Bisakah dia mewarisi harta suaminya? Orang yang membunuh pasangannya tidak dapat mewarisi harta korban. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Anda sudah bekerja keras, pengacara Chen. Pertunjukan yang sebenarnya akhirnya akan dimulai. Presiden, ini buruk, ini buruk. Cepat lihat. Mengapa Anda begitu gelisah? Huang Kecing, dia menyerahkan diri. Dia bahkan meminta maaf secara publik secara daring. Dia bilang dia salah mendiagnosis Presiden Lu. Dia bilang mengeluarkan akta kematian salah. Dia bilang kau seorang pembunuh. Masalah ini sudah trending di pencarian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Presiden kau? Ini adalah krisis. Mengapa kau masih tersenyum? Masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, maka reputasi Anda akan sangat terpengaruh. Anda bahkan bisa berakhir di penjara. Apakah popularitasnya tinggi? Mengapa saya merasa itu tidak cukup? Pergi cari lebih banyak orang. Tambahkan lebih banyak bahan bakar ke api.
Biarkan api menyala lebih terang lagi. Hari ini, pastikan masalah ini mencapai nomor 1 di daftar trending. Presiden, apa maksud Anda dengan ini? Pergi saja saat saya menyuruh Anda pergi. Ingat, jadikan itu nomor 1 di daftar trending. Kalau berhasil, Anda dapat bonus 500.000. Jika Anda gagal, kemasi barang-barang Anda dan pergi. Ya Presiden, saya pasti akan urus masalah ini. Biarkan terbakar. Bangkitlah. Biarkan api menyala lebih terang lagi. Semakin terang, semakin baik. Lihat, masalah ini sudah menjadi tren. Sudah semakin besar. Tentu saja, Anda bahkan tidak melihat siapa yang punya ide. Orang kaya memang selalu dikelilingi skandal. Presiden Lu tiba-tiba meninggal tapi kematiannya palsu. Saham grup Jiutian anjlok. Setengah hari mereka rugi ratusan juta. Gadis Seng Jinyu itu benar-benar kejam. Presiden Lu hidup tapi tetap ngotot kremasi. An Jin Yu sengaja membunuh seseorang. Dia harus dihukum dan membayar harganya. En Jinyu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Tinggal patuh masuk penjara saja. An Jin Yu. Dia menelepon. Jangan dijawab, biarkan saja berdering. Biarkan berdering sebentar lagi. Halo Presiden N. Saya ingin tahu mengapa Anda menelepon saya. Apa yang ingin kau lakukan? Huang Keqing, Anda kejam. Saya mengakui kekalahan kali ini. En Jinyu. Aku tidak menyangka kau menyerah begitu cepat. Aku masih lebih suka kau saat kau membangkang dan liar. Dia masih hijau untuk bermain keras denganku. Aku bahkan tidak peduli dengan putraku sendiri, hidup atau mati. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Dia pasti sedang kebingungan sekarang. Cepat atur pertemuan untuk bahas persyaratan. Lalu keluarkan anakku. Jangan terburu-buru. Biarkan polisi bicara baik-baik dengannya. Setelah mereka selesai bicara, kita akan pergi bicara syarat dengannya. Pertahanan psikologisnya akan kita hancurkan sedikit demi sedikit. Kali ini, aku harus memastikan jalan ini tidak akan pernah bisa pulih. Presiden An. Pembukaan dramamu sungguh spektakuler. Aku hanya tidak tahu kapan kamu berencana menyelesaikannya. Dua dokumen ini, yang satu adalah bukti penipuan asuransi Deng Xiufang. Yang lainnya adalah karena kemarahan publik yang luar biasa. Perintah pemerintah untuk pemberitahuan penangguhan kerja kita. Presiden An. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku khawatir anak buahku dan aku akan kelaparan. Langkah pembunuh Anda yang lancang. Di mata saya, tidak lebih dari lelucon. Huang Keqing Deng Xiufang. Kota glamor ini. Ini adalah kuburan terbaik untuk mengubur Anda. Semua sudah siap. Siap beraksi. Grup Jiutian. En Jinyu, kau jalang. Keluar sini. Mari kita mulai. An Jin Yu dari grup Jiutian sengaja mengkremasi suaminya sendiri dengan tujuan memperebutkan properti. Hatinya jahat. Hari ini Anda harus ke pengadilan. En Jinyu, kau wanita berhati ular. Betapa kejamnya kau. Demi sedikit uang, kau bahkan bisa membunuh suamimu sendiri. Apa kau ini manusia? Kembalikan nyawa putraku. En Jinyu, kau sengaja melanggar hukum. Hukum Daxia pasti akan menghukummu dengan berat tanpa ampun. Hukum kau berat tanpa ampun. Hukum kau berat tanpa ampun. Hukum kau berat tanpa ampun. Hukum berat tanpa ampun.
Anda bilang, saya melakukan pembunuhan. Mana buktinya? Bagus, En Jinyu. Kau masih berani berdalih bahkan sekarang. Untungnya aku sudah bersiap. Di dalam sini adalah bukti bahwa kau En Jinyu secara pribadi mendorong Luping ke dalam krematorium. Bagaimana, apakah bukti ini cukup? En Jinyu, kau wanita berhati ular. Kau pantas mati, kau pantas masuk ke 18 lapis neraka. Nona Ang, silakan ikut kami. Petugas, bisakah Anda menunggu sebentar? Biarkan saya mengadakan konferensi pers. Setelah selesai, saya akan pergi dengan Anda. Apakah itu baik-baik saja? Biarkan mereka keluar. Presiden An, boleh saya bertanya, mengapa ketika Anda jelas tahu suami Anda sendiri tidak berselingkuh, Anda masih mengirimnya ke krematorium untuk dikremasi? Presiden En, apakah benar seperti yang dirumorkan bahwa suamimu dan sahabatmu terlibat satu sama lain? Apakah Anda bertindak karena balas dendam? Semua orang bilang Anda membunuh Jenderal Manager Lu, melakukan kejahatan pembunuhan. Apakah itu impulsif atau sudah direncanakan? Pertama, ketika saya mengirim suami saya ke krematorium, saya tidak tahu dia masih hidup. Kedua rumor hanyalah rumor. Suami saya dan saya sangat mencintai, teguh dan tak tergoyahkan. Tidak seperti yang diklaim rumor, bahwa dia dan Huang Keqing berselingkuh. Ketiga, saya tidak sengaja melakukan pembunuhan. Dan itu tidak direncanakan. Semua ini adalah milik Huang Keqing dan Deng Xiufang. Konspirasi. Anda. Baiklah, En Jinyu. Aku tidak percaya kau masih begitu keras kepala. Kau masih tidak mau mengakuinya. Kau secara pribadi membunuh Luping, bukan? Anda mengeluarkan akta kematian. Saya mengkremasi suami saya. Apa masalahnya? Ya, saya mengeluarkan akta kematian. Saya akui saya membuat kesalahan. Tapi tidak ada yang sempurna. Siapa yang bisa tanpa celah? Anda bilang itu salah diagnosis, jadi memang begitu. Masalah hidup dan mati. Siapa yang akan percaya itu? Saya akui itu adalah salah diagnosis saya. Tapi kau jelas tahu tentang salah diagnosisku. Kau yang mendorong Luping ke kremasi. Kau sengaja membunuh seseorang. Gimana saya bisa tahu kalau Anda salah diagnosis? Masalah hidup dan mati seperti itu. Dan Anda masih bisa membuat kesalahan. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya akui pengetahuan saya dangkal. Karena hal seperti itu telah terjadi. Saya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Dan menerima putusan hukum. Kalau ada denda saya akan bayar. Kalau di penjara aku jalani. Tapi kau juga harus menghadapi pengadilan hukum. Kau harus didakwa dengan pembunuhan. Kau harus dihukum mati. Benar, dieksekusi. 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 Bagaimana saya bisa menjadi pembunuh? Bahkan menurut logika Anda, itu karena salah diagnosis Anda yang pertama. Yang menyebabkan kematian Luping. Itu adalah penyebab utamanya. Tindakan saya berdasarkan salah diagnosis Anda. Dan membuat penilaian yang keliru. En Jinyu, berhentilah berpura-pura. Kau jelas tahu tentang rencana kematian palsu kami. Dan kau mengubahnya menjadi kenyataan. Berani lakukan tapi tak mau mengaku. Jadi Anda akhirnya mengakui bahwa Anda bukan semacam salah diagnosis omong kosong. Apa yang harus kutakutkan untuk mengakui? Ya, aku mengeluarkan sertifikat kematian palsu. Tapi paling-paling kami hanya penipu. Sedangkan kau adalah seorang pembunuh. Semua ini Anda rancang, bukan? Jadi kenapa kalau memang begitu, memalsukan kematian untuk melarikan diri, mengalihkan aset? Ini semua adalah bagian dari rencana kami. Paling-paling kami hanya bersalah atas penipuan sengaja. Tapi kau jadikan kepura-puraan itu nyata. Kau sengaja melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja. Mengapa Anda melakukan ini? Kenapa? Kau berani bertanya padaku kenapa? Dari kecil sampai sekarang, apa yang pernah kau lampaui dariku? Latar belakang keluargamu tidak sebagus milikku. Kau tidak secantik aku. Kenapa hidupmu harus lebih baik dari aku? Kenapa ini tidak adil? Karena saya lebih pintar dari Anda, lebih rajin dari Anda, dan lebih kuat dari Anda. Saya pantas hidup lebih baik dari Anda. Jadi hanya karena Anda tidak baik-baik saja, Anda bisa dengan berani
menjadi simpanan, dan secara terbuka bersekongkol dengan suami saya, memasukkan kematian demi menipu dan menyakitiku. Kalau aku yang lakukan, kenapa? Suamimu dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Kau masih belum mengetahuinya sampai sekarang. Kau masih sebodoh dulu. Tapi apakah Anda mencintainya? Cinta atau tidak cinta? Apakah itu penting? Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda tidak akan mengatur skema ini. Maka kecelakaan semacam ini tidak akan terjadi. Bagaimana jika hal tak terduga ini terjadi? Bukankah bagus jika kecelakaan semacam ini terjadi? Kau sendiri yang membunuh Luping. Maka kau tidak akan bisa mewarisi harta warisan. Begitukah? Bahkan jika saya istri sahnya, tidak bisa mewarisi, maka Anda simpanan ilegalnya. Juga tidak bisa mewarisi, bukan? Ya, aku tidak bisa. Tapi putraku bisa. Anak tidak sah juga berhak mewarisi harta. Jadi kalian berdua punya anak juga? Ya. Dan anak kami sudah berusia 3 tahun. Huang Keqing. Wajah tak tahu malu Anda. Benar-benar menjijikan. Apapun yang terjadi. Sekarang setelah kau membunuh seseorang, harta warisan itu milikku. Akulah Huang Keqing yang menang. Aku menang. Benarkah? Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Huang Keqing, bukankah Anda bilang saya membunuh Luping? Tapi dia sekarang baik-baik saja, berdiri tepat di depan semua orang. Titik balik besar yang dibawa Yang Jinyu untuk dikremasi. Luping Presiden Grup Jiutian ternyata telah muncul di mata publik. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Luping, kau belum mati. Pinggirku masih hidup. Nyonya Deng Nyonya Huang. Anda dicurigai melakukan penipuan asuransi besar. Silakan ikut kami. Seorang wanita seharusnya tidak pernah menjadi seperti tanaman trompet yang merambat, menggunakan dahan tinggi kekasihnya untuk memamerkan dirinya. Dia harus menjadi pohon kapuk di dekatnya, sebagai gambaran sebuah pohon berdiri bersamanya. Akar-akar berpegangan erat di bawah tanah, daun-daun bersentuhan di awan. Berbagi pasang surut dingin bersama, angin guntur dan kilat berbagi bersama, kabut-kabut yang mengalir dan pelangi, seolah terpisah selamanya, namun saling bergantung satu sama lain untuk hidup. Ini adalah cinta sejati yang agung.